Penatua bulu pedang mempersembahkan Moko kepadaku. Jika orang di belakang layar adalah Jian Yu, dia akan terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tetapi ini tidak mengesampingkan kemungkinan kebingungan yang disengaja. Tianwu Jihoude, penatua yang menjinakkan keke, tetapi meninggal secara aneh. Karena alasan yang tidak diketahui, dia seharusnya menjadi anak terlantar dari dalang rahasia. Penatua Agung telah menjalin persahabatan dengan banyak kekuatan di 10.000 benua, dan, tergantung penampilannya, tampaknya memiliki pola pikir tertentu. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Di Seng Tianfu, Qin Yichen berpikir terus-menerus selain latihan sehari-hari. Namun, semakin dalam dia berpikir, semakin dia merasa menakutkan dalang rahasia itu. Selain itu, tidak peduli petunjuk mana yang tampaknya benar atau salah, dia tidak dapat memastikan sama sekali, dan tidak berani mempertanyakan dengan mudah, karena setiap objek yang dia curigai memiliki posisi penting dalam ras manusia. Pengkhianat, topi seperti itu, dengan santai diikatkan di kepala siapapun, akan menimbulkan kegemparan, bahkan gangguan sipil ras manusia. Hatimu tidak tenang. Di antara pikiran Qin Yichen, suara tua dan lembut tiba-tiba terdengar. Pemilik. Mendengar suara ini, mata Qin Yichen tiba-tiba terbuka. Apakah karena hal ini? Di depan Qin Yichen, siluet tua tiba-tiba muncul, memegang lampu tembaga di tangannya. Lampu cukup jiwa? Melihat lampu perunggu, pupil Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan ada kejutan yang dalam di matanya. Lampu tembaga ini persis lampu jiwa yang diminta Mo Seng untuk dinyalakan. Orang ini, bukankah seharusnya kamu aneh? Langit mengangguk, jubah lengan melambai, dan mayat jubah hitam jatuh ke aula besar. Di wajah mayat itu, bekas luka tersebar. Itu adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan Qin Yichen di Battle Domain dari 10.000 keluarga. Dan dengan gelombang takdir, bekas luka di wajah pria berjubah hitam itu berangsur-angsur memudar, dan wajah Qin Yichen yang dikenalnya juga berangsur-angsur muncul di depan mata. Orang suci Mo Yao, menatap wajah, mulut dan hidung Qin Yichen perlahan menyoroti nama yang sudah dikenalnya. Mo Yao Sein, pembangkit tenaga listrik puncak suci, salah satu pengikut Mo Seng Paragon. Hehe, tuanku benar-benar pantas untukku. Bahkan Mo Yao Sein tidak menyisakan basis pelatihan dan memasuki domain pertempuran 10.000 keluarga untuk berurusan denganku. Qin Yichen tersenyum ringan, tetapi wajah tampan itu sangat dingin saat ini. Qin Nak, aku tidak menyangkal teman yang kamu buat. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu bukan rasku, hatimu akan berbeda. Tian Wuming melemparkan Soul Lamp ke Qin Yichen, dan suara lembut terdengar pelan. Murid harus ingat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Meskipun dia sudah merasa bahwa Mo Seng memiliki motif tersembunyi untuknya, setelah melihat Mo Yao Sein, dia masih memiliki banyak keterkejutan di hatinya. Melihat penampilan Qin Yichen, Tian Wuming juga mengangguk dengan nyaman. Ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Skyless berhenti. Tiba-tiba membuka mulut dan berkata, saya akan memberitahu Human Rache, Anda menjadi penerus saya. Mendengar ini, tubuh Qin Yichen tiba-tiba terpana. Dia bahkan tidak memikirkan kalimat di belakang Tian Wuming, dan matanya menatap tajam ke arah yang terakhir. Saat ini, Qin Yichen merasakannya. Yang terakhir cemberut, dan nafas kematian semakin kuat dan kuat. Vitalitas meninggal, memberikan perasaan bahwa dia bisa mati kapan saja. Pemilik, melihat pria tua ini, mata Qin Yichen tidak bisa menahan beberapa warna kristal muncul. Itu tidak akan berhasil jika saya tidak menerimanya ketika saya sudah tua. Sudah lama sejak makhluk jahat membuatku sedikit malu. Melihat penampilan Qin Yichen, Tian Wuming menyeringai di wajahnya yang kering dan tua seperti kulit pohon, dan berkata, namun, makhluk jahat itu juga dibunuh olehku. Mendengar ini, tubuh Qin Yichen bergetar. Bisa membiarkan langit terangkat, saya khawatir itu juga keberadaan pembangkit tenaga listrik teratas. Apakah dia keluar lagi dan lagi untuk mendapatkan kembali lampu jiwanya? Dan di antara mereka, apakah dia juga bertemu dengan pembangkit tenaga listrik top lainnya, dan bahkan Tuhan membunuhnya? Tanda seru. Tanda seru. Sepertinya disebut Chen Sun, itu tidak cukup bagus. Tian Wuming sepertinya bercanda jika dia ingin dengan sengaja menenangkan suasana. 10.000 alam iblis, Chen Sun. Tanda seru. Mendengar namanya, mata Qin Yichen tiba-tiba menyipit. Tuan Istana Tua benar-benar bertemu dengan Chen Sun, penguasa 10.000 alam iblis. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, hati Qin Yichen juga sedikit ketakutan. Chen Sun dan Mo Seng bersama. Yang terakhir bertemu dengan Master Istana Lama, mungkin karena Soul Lamp. Jika Old Palace Master selangkah lebih lambat, saya khawatir identitasnya telah terungkap saat ini, bukan? Tan. Qin, waktuku hampir habis. Kamu harus tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa kehidupan. Awalnya, dia pikir dia bisa melindungi Qin Yichen untuk sementara waktu. Namun, tangan kali ini telah membuat tubuhnya yang sulit ditopang, mencapai situasi yang lebih buruk. Mungkin dia harus memajukan beberapa rencana. Tuan, ada pengkhianat di ras manusia.
Melihat Tuan Istana Tua, Qin Yichen sedikit ragu, dan akhirnya menghela nafas. Apakah kamu diserang? Mendengar kalimat ini, kilatan cahaya samar melintas di mata Tian Wuming. Ketika saya pertama kali pergi ke Vast Glacial Palace, apakah kamu pernah ke sana? Mata Tian Wuming sedikit membeku. Oke, Qin Yichen tidak terlalu terkejut bahwa Tuan Istana Tua tahu tentang tempat terburuk, dan segera dia menceritakan kisah pemberontakan Moko 5-1. Itu orang tua. Hehe, binatang kecilmu agak tidak biasa. Ketika Qin Yichen selesai berbicara, langit menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menghela nafas. Menurutmu siapa pengkhianat itu? Setelah sedikit mengeluh, Tian bertanya dengan polos. Ada yang bisa, Qin Yichen tersenyum pahit, dan ada awan kesedihan di wajahnya. Bocah Qin, apakah kamu khawatir secara internal dan eksternal? Apakah kamu takut? Kulit Tian Wuming tiba-tiba menjadi positif, teriak cahaya. Takut. Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Saya khawatir saya tidak bisa membunuh tangan saya untuk melakukan setan. Aku takut membuat orang dalam mati dengan mudah. Saya khawatir ras manusia saya yang mendidihkan garis darah tidak akan tenang. Mata Qin Yichen menatap pria tua yang telah menjaga Human Race 2 selama 10.000 tahun. Wajahnya penuh ketekunan, jalan kongkiang suara yang kuat, bergema terus-menerus di aula besar. Di matanya, tidak ada jejak rasa takut, dan beberapa dari mereka memiliki ras yang benar. Melihat pria muda di depannya, di mata mendung pria tua yang kehitaman itu, sentuhan kelegaan muncul. Surga Pencuri Tua, 10000, 5000 tahun. Anda akhirnya membiarkan saya menunggu penerusnya. Namun, saya tidak akan memberinya ras manusia dengan masalah internal dan agresi luar. Biarkan orang tua melakukan sesuatu untuknya sebelum tubuhnya mati dan Dao menghilang.